Belum jelas mengapa candi ini dinamakan Minak Jinggo dan mengapa masyarakat mengenalnya dengan nama itu. Tapi siapa sih sebenarnya Minak Jinggo ini? Dan ajaibnya guys, makam para tokoh dalam legenda tersebut berada nggak jauh dari Candi Minak Jinggo. Saya jadi semakin penasaran dengan cerita Candi Minak Jinggo. Penasaran dengan kisahnya? Ayo kita simak video ini sampai habis. Semenjak membaca kisah-kisah kerajaan Jawa dari buku-buku sejarah, saya menjadi penasaran dengan wujud asli kerajaan tersebut. Seperti Candi Minak Jinggo yang kecil-kecil istimewa. Berbeda dengan kebanyakan candi-candi yang ada di sekitar kompleks Troloyo, Candi Minak Jinggo nyempil di antara pemukiman penduduk. Keadaan Candi Minak Jinggo ini mungkin sama dengan Gapura Wringin Lawang, tapi kondisinya serupa dengan Candi Kedaton Sumur Upas, berupa situs yang seakan-akan baru saja ditemukan dan belum direkonstruksi bentuk aslinya, sehingga Candi Minak Jinggo tidak terlalu menonjol. Minimnya perhatian pemerintah setempat terhadap salah satu warisan budaya ini akhirnya menambah ketidakmenarikan Candi Minak Jinggo sebagai objek wisata. Tapi jangan salah guys, kondisi bersahaja Candi Minak Jinggo ini hanyalah kamuflase untuk keistimewaannya. Kalau candi-candi di sekitar kompleks Troloyo lainnya 100% menggunakan batu bata, tidak demikian dengan Candi Minak Jinggo. Candi ini menggunakan paduan batu andesit dan batu bata yang tergolong tidak umum di antara candi-candi peninggalan Majapahit lain. Selain itu, pemandangan dan auranya yang masih terasa lebih murni adalah keistimewaan Candi Minak Jinggo lainnya jika dibandingkan dengan beberapa situs di sekitar kompleks Troloyo yang pada akhirnya sekedar menjadi objek wisata tanpa diimbangi dengan perawatan yang serius dari dinas terkait. Tapi kondisi dan situasi Candi Minak Jinggo ini bisa jadi terkait dengan julukan lainnya, Candi Ritual. Hal ini baru saya ketahui setelah mencari info tentang candi yang di kalangan masyarakat dikenal dengan nama Sanggar Pamelangan. Julukan ini rupanya muncul karena penduduk dan pengunjung yang mendatangi Candi Minak Jinggo rata-rata untuk melakukan ritual serta membakar sesaji di beberapa sudut reruntuhan Candi Minak Jinggo, terutama pada malam hari. Ini karena sejarah Candi Minak Jinggo yang lekat dengan Raja Hayam Wuruk, raja yang berkuasa di zaman keemasan Kerajaan Majapahit. Ekskavasi Candi Minak Jinggo bukan sekali dua kali dilakukan oleh pemerintah setempat. Malahan, penggalian situs Candi Minak Jinggo telah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda, tepatnya tahun 1917. Pada ekskavasi pertama itu, pemerintah kolonial menemukan beberapa patung raksasa. Namun entah mengapa, penggalian tidak berlanjut dan malah ditutup kembali. Pada tahun 1977, upaya penggalian dilakukan sekali lagi oleh pemerintah setempat. Di penggalian kali kedua ini, peneliti menemukan ada 3 lapisan pondasi lama. Pondasi paling atas, susunannya tidak teratur dan memiliki arah yang berbeda dengan lapisan pondasi di bawahnya. Sementara itu, lapisan paling bawah berupa susunan batu berdenah persegi dengan penampil ada di sebelah barat. Penemuan lapisan-lapisan pondasi ini membuat bingung peneliti dan hingga kini belum ditemukan bagaimana dan mengapa Candi Minak Jinggo memiliki 3 lapisan. Ekskavasi kemudian berlanjut hingga 2007.
Tapi seperti upaya penggalian pertama, penggalian kedua kali ini juga belum tuntas dan penyebabnya tidak jelas. Padahal ada beberapa benda kuno yang berhasil ditemukan dari situs Candi Minak Jinggo. Namun pemerintah setempat memutuskan untuk menghentikan penggalian dan menyimpan sebagian temuan di BP3 Trowulan. Sisa bangunan yang disimpan adalah 2 relief berukuran besar, yakni seorang wanita berbadan seperti ikan dan raksasa bersayap yang dikenal sebagai Arca Minak Jinggo. Sementara itu benda-benda lainnya yang mungkin tidak terlalu utuh diletakkan begitu saja di sekitar lokasi penggalian. Tercatat sudah ada 3 ekskavasi dilakukan terhadap situs Candi Minak Jinggo, tapi konstruksi utuh candi ini belum bisa dinikmati oleh penduduk Trowulan dan wisatawan. Pun catatan mengenai sebab musabab kenapa Candi Minak Jinggo memiliki konstruksi yang berbeda dari candi-candi di sekitar kompleks Troloyo masih menjadi misteri. Konon, meski memiliki nama yang sama seperti tokoh dalam legenda Jawa, nama Minak Jinggo tidak terlalu punya kaitan erat dengan Candi Minak Jinggo. Belum jelas mengapa candi ini dinamakan Minak Jinggo dan mengapa masyarakat mengenalnya dengan nama itu. Tapi, siapa sih sebenarnya Minak Jinggo ini? Minak Jinggo adalah nama raja kerajaan Belambangan yang ingin menguasai kerajaan Majapahit dan menjadikan Ratu Kencana Wungu sebagai permasyurinya. Namun upaya ini berhasil digagalkan oleh Damar Wulan, seorang pengurus kuda milik Logender, patih kerajaan Majapahit. Diceritakan Ratu Kencana Wungu menolak suntingan Minak Jinggo bukan hanya karena dia tidak ingin kerajaan Majapahit jatuh di tangan Minak Jinggo, tetapi juga karena Minak Jinggo memiliki wujud seperti raksasa yang saya rasa ada benarnya, mengingat senjata sakti andalan Minak Jinggo adalah gada. Mungkin Minak Jinggo tidak benar-benar berwujud seperti raksasa. Mungkin dia memiliki fisik yang tidak jauh beda dengan Bima, tokoh pewayangan yang juga mengandalkan gada sebagai senjata. Selain itu, bukankah di Candi Minak Jinggo ditemukan beberapa arca raksasa? Dan ajaibnya guys, makam para tokoh dalam legenda tersebut berada nggak jauh dari Candi Minak Jinggo. Saya jadi semakin penasaran dengan cerita Candi Minak Jinggo. Semoga pemerintah setempat kembali melakukan penggalian dan merekonstruksi candi ini sehingga kita bisa menikmatinya. Bukan hanya dalam wujud fisik, tapi juga sejarahnya yang hingga kini masih misteri.